Tapi ini juga menarik kalau kita hubungkan dengan salah satu komen yang baru saja saya capture tadi. Ini juga ada korelasi. Akhirnya mati itu. Akhirnya mati. Ngapain berpikir, ngapain merenung, ngapain mencari makna, atau ngapain bersusah payah, toh nanti akhirnya mati juga. Iya, ya udah mati sekarang aja Pak kalau gitu. Iya kan? Kita gini, kamu duluan aja. Iya. Kami sih mau memperbaiki peradaban, kamu mati aja deh. Iya. Terus kan ada caption di bawah lagi komentar itu bahwa toh roh tidak ada, jiwa tidak ada, surga neraka tidak ada, pahala dan dosa tidak ada. Yang ngapain harus merenung, harus berpikir, harus berbuat baik. Ironis loh kalau begitu ya. Nah, korelasinya apa yang saya lihat tadi dengan cerita yang tentang Israel Palestina ini? Artinya kalau ada orang yang bilang bahwa, kan Tuhan sudah nggak ada, anggapannya kan gitu kan, karena dia menganggap kalau Tuhan nggak ada, ya roh nggak ada, jiwa nggak ada, surga neraka nggak ada, dosa dan pahala nggak ada. Ini nggak ada semua baginya. Dalam perspektifnya, kalau ini nggak ada, ya ngapain kita berpikir, ngapain kita merenung? Ya sudahlah kita berbuat. Suka-suka. Termasuk perang gitu misalnya. Iya. Jadi kalau kita bahas perang, pasti komen itu akan bilang ngapain ngurusin komen-komen perang? Iya. Toh Tuhan nggak ada ya. Nah, penerapan atau pemahaman yang nggak tepat ini yang bikin makin runyam. Iya. Makin runyam itu misalnya gini, kita ada kesenjangan literasi antara masyarakat yang sudah cerdas dan belum gitu. Masyarakat yang sudah memahami mitos dan belum gitu. Kemudian kita kan berusaha bagaimana ya caranya memberikan literasi kepada masyarakat. Kemudian kalau ada pemahaman seperti itu, ngapain kita berikan literasi? Toh nanti mati juga gitu. Ini kayak apa? Apatisme ya. Apatis. Memandang sesuatu dengan kacamata pesimis dan apatis. Iya. Buat apa? Iya, toh nanti akhirnya mati juga. Mati gitu. juga ya. Ya kenapa nggak mati sekarang aja kamu gitu? Duluan gitu. Iya duluan gitu. Kita komen yuk. Kadang suka miris kok Pak, bukan suka ya. Sering miris kok dengan komentar-komentar gitu. Kita dengan maksud ingin mengedukasi, cuman feedbacknya bikin menghela napas gitu. Jadi untuk Bapak jangan lelah ya Pak ya. Kita dukung dari belakang Pak. Jangan lelah lah. Ini kan ada, saya lupa itu udah tayang di Renungan atau belum ya, tentang keseimbangan. Apa kalau nggak yang malam ini yang ke-10. Jadi saya tuh mau bilang gini bahwa sudah kemarin yang saya bicarakan bencana, karena ada komen bencana itu kan hanya sudut pandang. Iya betul, bencana itu hanya sudut pandang. Satu peristiwa yang kita merasa rugi atas peristiwa itu, maka itu kita anggap bencana. Kalau peristiwa itu kita anggap menguntungkan, itu keajaiban kan. Kita nggak akan bilang ada tanah longsor, kita bilang itu keajaiban. Ini kan enggak kan, karena itu merugikan. Maka kemudian dibilang bencana. Dan ini hanya satu penyebutan saja kan. Nah, kalau kita lihat dari sana, ngapain sih repot-repot mengedukasi? Ngapain repot-repot melakukan literasi gitu? Emang nanti dunia akan menjadi lebih baik? Nah, kalau kita bicara tentang keseimbangan, tujuan kita bukan membuat dunia lebih baik. Enggak. Atau membuat orang lain menjadi lebih baik. Enggak. Tujuannya kan bukan itu, karena keseimbangan ini kan bukan berarti semua di dunia ini menjadi damai. Jadi baik semua. Kalau semua dunia ini menjadi baik, selesai Pak. selesai dan nggak ada keseimbangan. Nggak ada. Kalau di sini ada perang, di sini ada damai. Bagian dunia ini lagi perang, bagian ini lagi damai. Bagian sini dunia ini kaya, di sini lagi dilanda kemiskinan. Itu kan keseimbangan. Jadi kalau ada upaya-upaya seperti itu, ngapain sih repot-repot memberikan literasi, mengajak masyarakat untuk cerdas? Apakah nanti usahamu itu akan membuat dunia damai? Ya enggak. Iya enggak. Kalau kita menyadari keseimbangan itu kan itu nggak akan terjadi. Nggak akan terjadi ya. Dunia yang damai,
itu utopia ya. Heeh. Damai, adil, makmur. Itu surga, Tidak Pak. kekurangan pangan itu hanya ada di surga ya. Iya, itu di surga. Surganya para agama. Heeh. Makanya kalau kita sadar itu kan berarti kita tahu yang kita lakukan itu bukan untuk mengubah dunia, bukan untuk mengubah orang lain. Kita hanya mengambil peran apa yang bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, perkara dunia mau berubah atau orang mau berubah kan bukan urusan kita. Iya. Melakukan yang terbaik. Baik, iya. Iya. Iya, melakukan yang terbaik. Jadi kalau ini bisa kita lakukan ya, yuk kita lakukan gitu kan, bukan untuk mengubah dunia. Ya dunia nggak bisa dirubah. Iya. Orang keseimbangannya Oh, memang sudah begitu. Kalau nggak ada baik dan buruk lagi kan bencana dan kemakmuran ada sebelah, udah selesai aja. Kalau buruk semua kan habis juga. Iya, iya. Iya. Kalau Dan baik kayak- semua habis. Kalau baca bukunya Pak Agung, penjahat di Indonesia akan hilang nggak? Ya enggak, Pak. Kan mereka kan kadang cara berpikirnya itu nggak didasari atas apa ya, berpikir logis kan. Iya. Artinya kalau kamu nulis buku, kalau semua orang baca bukumu, emang penjahat akan berkurang. Yang baca buku Bapak aja akan menjadi penjahat bagi Bapak bisa. Ini kan dua, iya, makanya malah jadi penjahat. Oh, penjahat bagi Bapak. Bisa. Emotnya enggak? Awas, nanti resepsi disapa. Li, kok jadi ganteng banget ya? Ilusi ya. Ilusi. Udah jam 2:30 gitu kan. Lewat ke resepsi semuanya disapa. Oh, ramah tamah dia. Sampai ke security. Sampai security-nya disapa. Coba kasih tahu merahnya. Barangnya bagus. Pandemi. Serius? Depannya pandemi kemarin. Banyak hal-hal yang mungkin orang itu menganggap ini upayamu untuk bergerak, misalnya bergerak di bidang literasi, bergerak di bidang spiritual, atau bergerak di bidang budaya, itu akan menjadikan dunia menjadi lebih baik, enggak? Kan pertanyaannya gitu. Terus kayak tadi, penjahat itu akan berkurang enggak kalau ikut pelatihanmu misalnya gitu? Ya enggak. Nah, ini kan orang-orang yang tidak memahami tentang keseimbangan ya. Apalagi penjahat. Tetap ya. Akhirnya ini tiba-tiba terbersit di sini ya. Dalam ruang lingkup kecil kita pun terjadi keseimbangan loh. Dalam ruang lingkup kita yang segini doang, tetap ada yang seperti itu, ada yang hanya berapa orang, ada yang jadi penjahat juga, ada yang tetap berjalan di sini. Itu di kecil gitu. Kalau kita lihat Indonesia yang 300 juta, Waduh, Pak. artinya ngelola 300 juta ini kan nggak mudah. Nggak mudah. Ini ngelakuin ini ya disalahin, bikin keputusan ini disalahin. Disalahin. Tapi paling Ya. enak memang nyalahin Iya, orang, Pak. iya. Yang nyalahin itu juga belum tentu bisa ngelakuin. Iya. Paling enak yang komen. Sampai penonton bola tuh pemainnya. Iya. Saya komentar aja lah. Berat soalnya. Komentator aja ya. Komentar aja lah. Kalau penjahat nggak bisa hilang. Orang yang berbuat dia dikategorikan jahat itu kan nggak bisa hilang karena apa yang dianggap baik ya tentu ada yang dianggap tidak baik. Iya. Ada yang dianggap menguntungkan juga tentu ada yang dianggap merugikan. Merugikan. Itu kan hal yang nggak bisa hilang. Nah sekarang kalau ada yang mencintai tentu ada yang benci gitu kan. Iya. Itu kan nggak bisa hilang juga kan. Iya. Kibas rambut dulu ah. Tetap paling kenceng. Paling kencang ketawanya. Emang nggak perlu Iya, makanya kemudian kalau misalnya apakah praying meditation itu akan bisa membuat orang menjadi penuh cinta semuanya gitu?
Enggak. Ya enggak juga kan? Iya. Karena bagaimanapun juga cinta dan bencinya akan ada berdampingan. Iya. Bahkan di orang itu sendiri gitu. Iya. Jadi ya memang ada siklusnya ya Pak. Maksudnya nggak bisa terus menerus Iya, Iya. maksudnya dia nggak mungkin mencinta 24 jam dia setiapnya mencintai terus. Ya pasti kan up and down. Itu juga, ada ya, Pak. di drama Korea. Mau dong dikirimin berondongnya. Gue Operasi. bisa itu mencinta 24 jam itu kalau berondongnya di depan ya. pas realnya belum tentu loh. Iya. Iya. Hanya terjadi di film ya. Imajinasi aja ya. Kita mainnya imajinasi aja lah udah. Imajinasi penulis. Begitu juga sebaliknya ya Pak. Nggak mungkin orang itu bisa membenci dalam 24 jam benci terus gitu. Atau sepanjang berapa lama gitu, Iya, Pak. iya. Benci Iya, begitu iya. juga ya. Jadi Alaminya nggak bisa. alaminya nggak bisa. Pada saat perubahan-perubahan, misalnya benci, kemudian di tengah-tengahnya ada rindu, gitu ya, ada cinta. Tapi itu di-deny kan. Oh ya, karena lebih kuat rasa yang ini ya. Rasa yang ditolak, penolakan-penolakannya atas manusia atau atas objek gitu Iya. kan. Itu yang Bapak mungkin itu yang maksudnya istilah yang sering Bapak kita sering menggenggam gitu ya Pak. Jadi kan sebenarnya rasa itu kan kayak kita tadi membenci sebenarnya kan ada rindu, ada Iya, mencinta. iya. Tapi karena kita menggenggam si benci tadi ya udah, yang lainnya itu kita denial. Ya, gitu. itu tidak kita rasakan jadinya kan. Karena benci dan cinta kan energinya sama. Iya. Ya energi Iya. yang mendorong kan sama. Sama. Ya energi itu yang mendorong cinta sama benci ini kan nggak bisa dibilang cinta sama benci kan. Dia menjadi cinta karena faktor pendorong saya bahwa ada beberapa hal yang tidak saya sukai. Beberapa hal yang saya sukai. Nah dia menjadi kita katakan benci karena faktor pendorong ini saya melihat ada beberapa hal yang tidak saya sukai. Nah energinya sama. Oh, Yang menentukan faktor Pendorongnya tadi. tindakan, bukan faktor Iya, Pak. energinya, Iya. faktor pendorong tindakan Iya. kita. Tindakan dari energi ini menjadi cinta karena saya banyak menemukan hal-hal yang menguntungkan. Tindakan energi yang sama akan saya anggap menjadi benci karena saya banyak menemukan faktor-faktor yang tidak menguntungkan saya. Hanya faktor pendorong yang berbeda.